Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan kedua hari ini dengan modul tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara cermat meminjam dan menabung. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebentar mengenai materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini. Yang pertama tentang meminjam. Sebelum kita meminjam, ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita pertimbangkan. Misalkan tentang untuk apa kita meminjam. Misalkan meminjam itu hanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Oke, jadi ibu-ibu sekalian harus paham ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu hal yang harus kita penuhi demi kelangsungan hidup, sedangkan keinginan itu hal-hal yang jika kita tidak penuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Misalkan contoh yang perbedaannya antara kebutuhan dan keinginan adalah makanan pokok atau makanan sehari-hari dengan pakaian baru. Makanan pokok itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya, makanan pokok merupakan kebutuhan karena jika kita tidak makan pasti akan mengancam kelangsungan hidup kita. Sedangkan membeli baju baru itu merupakan keinginan. Jika kita tidak membeli baju yang baru pasti tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Selanjutnya ada beberapa tempat pertimbangan sebelum meminjam itu. Kita memilih tempat meminjam, diusahakan yang tempat pengambilan dan pengembaliannya yang gampang dan bunga yang rendah. Jadi kita usahakan mencari tempat peminjaman atau tempat berutang itu yang bunganya rendah atau sedikit. Ada beberapa tempat meminjam, misalkan ada bank, ada koperasi, ada kelompok simpan pinjam. Bisa juga kita meminjam lewat saudara atau kerabat dekat, atau bisa lewat rentenir. Dari semua itu yang paling harus dihindari adalah meminjam lewat rentenir, karena rentenir itu biasanya bunganya sangat tinggi. Dan sedangkan untuk meminjam itu kita usahakan memilih tempat yang rendah bunganya atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalkan kita meminjam lewat apa? Iya, lewat kerabat atau saudara pasti tidak mungkin dikasih bunga pinjaman. Bunganya rendah, bahkan kemungkinannya tidak ada bunganya. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang menabung. Menabung itu ada dua. Yang pertama menabung untuk mempersiapkan kebutuhan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Jadi tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, misalkan ada keluarga atau sanak saudara yang tiba-tiba masuk rumah sakit, maka untuk biayanya bisa kita ambil dari uang tabungan kita. Selain untuk kebutuhan yang mendesak, menabung juga biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Misalkan untuk membangun rumah, untuk biaya pendidikan anak, pasti harus kita menerapkan pola menabung. Bisa juga untuk naik haji, biasa atau biaya melahirkan bagi ibu hamil. Biasanya sebelum melahirkan harus sudah ada memang persiapan atau uang tabungan supaya tidak kesulitan nanti setelah proses melahirkan. Selanjutnya ada beberapa tips untuk menabung yang sukses. Yang pertama, menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, menabung untuk kepentingan yang darurat, ya tujuan tertentu, misalkan biaya pendidikan, biaya membangun rumah, dan lain-lain. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Jangan merasa minder, penghasilan saya sedikit. Tidak, penghasilan mau banyak mau sedikit, tabungan itu tidak harus selalu banyak, biar sedikit, yang penting kita disiplin. Disiplin itu artinya harus kita konsisten. Jangan hari ini menabung, nanti bulan depannya lagi baru mulai menabung lagi. Harus kita disiplin, kita tetapkan waktunya. Oh, saya menabung per bulan harus begini. Oke, itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi meminjam dan menabung ini bisa memberi keterampilan dan pemahaman kepada ibu-ibu sekalian tentang pentingnya memilih tempat menabung atau meminjam yang sesuai dengan kebutuhan. Akhir
kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.